Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, di sini saya koordinator dari Universitas Islam Fakultas Riau. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai tanaman hortikultura yaitu pepaya. Baik, di sini dengan siapa? Saya alami bola. Sudah berapa lama Ibu mulai mengelola tanaman pepaya? Kalau saya prediksi ada sekitar 4 tahun. Mungkin ada kegiatan pasca panen yang Ibu lakukan pada tanaman pepaya? Ada banyak sering malah. Kalau kita panen itu bisa juga sekali 2 hari, karena pepaya ini dia nggak merata masak sekaligus, tetapi pelan. Ada yang masih masak, ada juga yang mentah. Mungkin kegiatan pasca panen itu habis panen itu mungkin atau Ya, kalau kita panen ini, pertama dulu kalau kita panen ya pelan-pelan kita panen supaya buahnya tidak rusak, misalnya tidak luka gitu. Nah, setelah kita panen, kita bersihkan tentunya, karena pembeli itu maunya dia yang bersih. Kan itu kan makanan, nah, dia mau yang higienis gitu. Jadi setelah kita cuci, kita tiriskan dulu airnya supaya tidak masuk ke pepaya itu. ini berapa lama jarak waktu dari pasca panen itu hingga panen? Ini waktu simpan umur-umurnya? Tergantung, ada juga yang bisa habis 1 hari karena konsumnya banyak. Itu tadi tergantung kita yang namanya makanan ini di mana yang bersih, yang jenis kan orang berdatangan mau membeli ya, tertarik gitu. Jadi kalau misalnya nggak habis terjual sehari, bisa 2 hari 3 hari, karena ada yang masih mentah tadi. Mungkin keuntungan atau manfaat setelah melakukan pasca panen? Banyak, kita juga memperoleh hasilnya, misalnya uang, hasil dari penjualan itu kan udah tentunya uang. Nah, uang itu juga kita juga menggunakannya untuk membeli pupuknya, untuk membersihkan lahannya, apa yang membuat tanaman pepaya itu supaya lebih berbuah lebih banyak lagi. Mungkin kerugian yang terjadi setelah melakukan pasca panen? Ada, ketika nggak habis terjual, ya maka kita perhatikan buah tersebut kita jual di bawah harga. Biasanya kita sekarang tuh merata itu pepaya itu 7.000 per kilo. Nah, setelah kita melihat kondisi pepaya itu misalnya hanya tahan dalam 2 hari lagi, tidak bisa lagi tidak bisa dikonsumsi lagi, ya udah kita jual per bijinya 5.000 per biji tanpa ditimbang lagi. Ya, mungkin ada perubahan Bu yang terjadi setelah kemanenan terus ke tangan konsumen. Perubahan yang terjadi ke konsumen itu pasti ada. Selamat siang Kakak, maaf mengganggu waktunya. Saya dari Prodi Akibat Teknologi Universitas Riau ingin mewawancarai sedikit tentang komoditas sayur itu, tanam sayur itu sawi. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Winda. Oke, Kakak Winda. Nah, sudah berapa lama Kakak mengusahakan komoditas tanaman sawi? Kurang lebih 5 tahun. Jelaskan apa saja yang Kakak lakukan setelah pasca panen? Setelah kita panen, kita cuci, setelah itu kita simpan, kalau nggak kita jual langsung, enggak setelah itu 1 hari setelah cuci baru kita jual, juga langsung simpan. Apakah keuntungan atau manfaat yang Kakak alami setelah pasca panen? Keuntungannya dia lebih segar, agar pembelinya lebih tertarik. Apa kerugian yang Kakak alami setelah pasca panen apa? Kalau perubahannya dari Kakak pasca panen hingga ke konsumen atau pembeli itu apa Kak? Kalau itu sih, kalau kita kan udah pasti dia segar ya. Tangan pembeli kita kurang tahu, yang jelas dari kita itu udah segar, bagus, tangan